Shalom ibu-ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua masih tetap semangat meskipun keadaan kita nggak nyaman. Tetapi kita masih boleh punya hati untuk merenungkan firman Tuhan bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih meskipun situasi kami tidak nyaman untuk kami beribadah dan juga merenungkan firman-Mu, tapi Tuhan masih memberikan kami media untuk boleh merenungkan firman Tuhan dan juga belajar bersama. Tuhan, biarlah dalam kesempatan yang terbatas dan waktu yang terbatas serta media yang terbatas ini, kami tak boleh bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, saya akan bacakan ayat firman Tuhan bagi kita dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, mungkin ibu-ibu pernah mendengar ada hamba Tuhan yang sangat giat melayani Tuhan di gereja. Pelayanannya dipuji oleh jemaat, tetapi mungkin keluarganya merasa bahwa si hamba Tuhan ini, baik itu ayah atau ibunya, kurang memperhatikan keluarga, kurang punya waktu untuk anak-anak. Tapi di sisi lain, mungkin juga banyak jemaat Tuhan yang merasa tidak punya waktu yang cukup untuk melayani Tuhan di gereja, untuk terlibat aktif di gereja, karena dia masih punya anak yang masih kecil, dia juga harus memperhatikan keluarganya, dia juga harus mengurus urusan rumah tangga. Nah, lalu kita mungkin merasa bahwa ketika melihat dua kasus ini, kita mungkin sedang diperhadapkan kepada dua pilihan. Apakah yang harus saya lakukan? Manakah yang lebih penting? Manakah yang lebih prioritas? Kalau misalnya saya sangat aktif di gereja, keluarga saya mungkin akan merasa terabaikan. Tetapi, kalau saya sangat memperhatikan keluarga saya, lalu tidak aktif di gereja, hanya ikut beribadah, nanti saya dibilang tidak cinta Tuhan, tidak menghargai anugerah keselamatan. Saudara-saudara yang saya kasihi, sebenarnya pelayanan di gereja ataupun pelayanan di rumah, karena mengurus rumah tangga juga sebuah pelayanan, itu bukanlah sebuah pilihan. Kita tidak sedang disuruh memilih mana yang lebih penting di antara keduanya. Karena apa, saudara? Karena dua-duanya penting. Pelayanan di gereja dan juga pelayanan di rumah. Karena apa? Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita adalah orang Kristen. Esensi kita adalah melayani Tuhan, baik itu di gereja dan juga di rumah. Kedua hal ini penting. Tetapi karena kedua hal ini penting, maka kedua-duanya harus dilakukan bersama-sama. Dan kedua-duanya harus dilakukan seimbang, tidak boleh timpang sebelah. Karena kalau kita timpang sebelah, maka dampaknya tidak akan baik. Nah, ibu-ibu, bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan kedua pelayanan ini dengan seimbang? Baik kita melayani di gereja, meskipun sekarang kita sedang tidak bisa melayani di gereja ya. Maksud saya di sini adalah melayani sesama gitu ya, melayani orang lain selain keluarga kita. Ya. Lalu kemudian juga kita harus tetap bisa seimbang dengan melayani keluarga kita. Nah, kita mau lihat ayat yang pertama. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melayani Tuhan di gereja dan juga melayani Tuhan dalam keluarga kita secara seimbang. Ayat pertama mengatakan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Artinya, si Paulus sedang ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengingat kemurahan Allah. Nah, ibu-ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin banyak orang di luar sana berpendapat bahwa aku hidup sekarang, apa yang aku rasakan sekarang, itu semua karena hasil usahaku. Aku tidak kekurangan suatu apapun karena aku bekerja dengan giat. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita sadari bahwa apa yang kita dapatkan itu semua karena kemurahan Allah, karena cinta kasihnya Tuhan. Oleh karena itu, mengingat kemurahan Allah yang begitu luar biasa kepada kita, maka tidak ada alasan untuk tidak melayaninya di gereja, melayani Tuhan melalui melayani sesama. Kalau kita mengingat kemurahan Allah, memberikan kita keluarga yang begitu berharga, berarti kita juga tidak boleh mengabaikan
keluarga kita. Dengan alasan kita juga melayani Tuhan di gereja kok. Keluarga nomor sekian, tidak. Kedua-duanya penting. Kedua-duanya adalah anugerah yang Tuhan berikan sebagai orang Kristen dan juga sebagai keluarga. Dan ibu-ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, mungkin pandemi yang sekarang kita sedang hadapi ini memaksa kita untuk diam di rumah. Ya, kalau kita lihat ya, banyak respon yang mungkin kita dapatkan. Ada anak sekolah yang senang, nanti sudah tidak ujian tapi dia kemudian bisa lulus tanpa ujian. Mungkin juga ada anak-anak muda yang galau karena mungkin dia akan di PHK karena tempat dia bekerja tidak beroperasi lagi. Mungkin ada kepala keluarga yang juga gelisah bagaimana dia bisa menghidupi keluarganya. Dan mungkin ada ibu rumah tangga yang juga mulai pusing mengajari anak-anak di rumah dan juga sekaligus mengurus rumah tangga. Tetapi ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan, apapun respon kita harus melihat ini dari sisi anugerah Tuhan, anugerah keselamatan atau kemurahannya Tuhan. Waktu kita berdiam di rumah di masa-masa sekarang, ini adalah waktu kita untuk kembali berefleksi, kembali memperbaiki pelayanan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kalau bagi orang-orang yang tadinya melayani Tuhan di gereja dengan sangat giat sampai keluarga merasa terabaikan, yuk sekarang kita waktunya untuk lebih banyak memperhatikan keluarga. Kita diam di rumah. Dan bagi orang-orang yang tadinya sangat fokus kepada keluarga, yuk mari kita lihat di sekeliling kita. Ada banyak orang yang butuh pelayanan kita. Ada banyak orang yang butuh perhatian kita. Sebagai bentuk pelayanan kita di luar dan juga dalam rumah. Saudara, hidup kita sebagai orang Kristen itu dimulai dari kasih karunia Tuhan. Itu didasarkan oleh kemurahannya Tuhan. Sehingga kita harus menghargainya dengan memberikan pelayanan yang terbaik di dua bidang ini. Baik kita sebagai anggota keluarga, istri, ibu, dan juga kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Ibu-ibu yang saya kasihi, hal yang kedua yang harus kita ingat supaya pelayanan kita seimbang baik di rumah dan juga di gereja, kita harus mengingat bahwa hidup kita ini harus menjadi ibadah yang sejati untuk Tuhan. Artinya ibu-ibu, kita pasti sebagai orang Kristen ingin sekali memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan, mempersembahkan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Juga sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, kita juga tentu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga kita, bukan? Kita juga ingin mempersembahkan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan di tengah-tengah keluarga. Artinya bahwa baik pelayanan di rumah dan juga pelayanan di gereja, itu hal yang tidak bisa dipisahkan. Itu hal yang harus dikerjakan bersama-sama dan juga harus dilakukan sebaik mungkin sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan. Paulus mengatakan bahwa setiap hidup kita atau seantero hidup kita itu harus menjadi persembahan yang kudus. Itu harus menjadi kegiatan-kegiatan yang bisa dipersembahkan sebagai persembahan yang indah bagi Tuhan. Mulai dari kita bangun pagi sampai kita tidur malam. Mulai dari kita saat teduh, kasih makan anak, siapkan bekal mereka, ajar mereka, dan juga mengurus suami. Itu semua harus menjadi persembahan yang indah bagi Tuhan. Itu harus menjadi satu bagian dari ibadah hidup kita kepada Tuhan. Nah, saudara, apa yang Paulus perintahkan ini sebenarnya adalah panggilan hidup kita sebagai seorang Kristen dan juga sebagai anggota keluarga. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan, itu kewajiban kita, ya, melayani Tuhan di gereja. Kita harus aktif di gereja dan juga kita harus melayani Tuhan di tengah-tengah keluarga. Nah, saudaraku, karena hidup kita adalah belas kasihan Tuhan, bukan? Tadi di poin yang pertama kita katakan, maka konsekuensi logisnya adalah hidup kita ini kan bukan milik kita lagi, tetapi milik Tuhan yang harus kita persembahkan bagi Dia. Jadi semua yang kita kerjakan harus memuliakan Tuhan. Nah, kalau salah satunya tidak seimbang, tidak balance ya, tidak pas, maka berarti itu tidak menjadi persembahan yang indah bagi Tuhan. Kita tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang berdampak jikalau salah satunya ini tidak dikerjakan dengan baik. Di tengah keluarga mungkin kita tidak akan jadi teladan. Di gereja mungkin kita juga tidak jadi panutan kalau tidak melakukan dengan baik kedua pelayanan ini. Artinya ibu-ibu, misalnya begini nih, ya, ada seorang
aktivis ya, seorang istri dan juga seorang ibu dari anak-anaknya ya. Lalu dia mengatakan bahwa aduh terlalu berat ya, terlalu banyak waktu terbuang di gereja sehingga aku tidak punya waktu untuk mengurus anak-anakku. Nah, itu hal yang timpang. Atau mungkin ada seorang ibu yang anak-anaknya masih kecil, lalu dia mengatakan aku tidak mau pelayanan di gereja. Aku mau sungguh-sungguh mengurus keluarga aku saja gitu ya. Anak aku masih kecil-kecil gitu. Nah, ibu-ibu kita harus ingat sekali lagi bahwa tidak boleh timpang satu dengan yang lain. Kedua-duanya harus dikerjakan. Oleh karena itulah kita butuh yang namanya peka terhadap kehendaknya Tuhan, seperti kata Paulus ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik. Nah, untuk melakukan ini supaya seimbang, supaya tidak timpang sebelah, kita butuh tahu apa tuh kehendaknya Tuhan. Nah, kalau hidup kita tidak menjadi ibadah yang sejati bagi Tuhan, hidup kita tidak pernah kita persembahkan untuk Tuhan, kita tidak peka mendengar suaranya Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan kedua-duanya dengan seimbang. Pasti akan timpang sebelah. Entah itu kita merasa keluarga kita akan diabaikan, atau juga kita akan menjadi orang Kristen yang hanya ikut ibadah atau nggak mau aktif di bagian apapun. Nah, ibu-ibu mungkin kita akan berkata, susah sekali ya untuk menjadi seimbang. Saya setuju ibu-ibu. Ya, saya setuju. Karena memang bahkan banyak pemimpin gereja, banyak hamba Tuhan yang gagal di bidang ini. Lalu kemudian di hari tuanya mereka menyesalinya. Seorang pendeta senior yang hampir emeritus mengatakan kepada saya begini, Herti, saya dulu di masa muda saya menyesal saya tidak punya waktu yang cukup untuk anak-anak saya di rumah di masa-masa remaja mereka. Saya tidak melakukan pelayanannya dengan seimbang. Saya selalu di gereja, tapi saya tidak mengerti apa yang anak-anak saya butuhkan, apa yang mereka sedang gumulkan. Padahal anak-anak saya itu cowok-cowok semua loh Herti. Pasti mereka butuh figur seorang ayah yang hadir selalu untuk mereka. Nah, ibu-ibu, artinya jikalau seorang hamba Tuhan saja merasa bahwa pelayanannya di gereja membuat waktunya tidak cukup untuk keluarga, berarti dia juga setuju bahwa kedua hal ini harus dilakukan dengan seimbang, tidak boleh timpang sebelah. Tapi bukan berarti kita nggak boleh ya sudah setengah-setengah aja, di gereja nggak terlalu aktif, di keluarga juga nggak terlalu fokus banget. Enggak seperti itu, tidak seperti itu. Tetap aktif di gereja, tetap aktif melayani Tuhan dengan porsi yang tepat. Kalau Tuhan kasih kita kemampuan porsinya di segini, jangan turunkan porsi yang Tuhan ingin kita lakukan. Tapi bagaimana mengetahuinya? Nah, itu lagi. Kembali kita harus peka dengan kehendaknya Tuhan. Tidak boleh serupa dengan dunia ini. Kita harus peka apa yang Tuhan ingin kita lakukan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Melalui apa? Biar kita bisa peka. Itu tadi, ya, hidup kita ini menjadi persembahan bagi Tuhan. Ibadah bagi Tuhan. Namanya beribadah berarti harus bercakap-cakap terus kepada Tuhan apapun yang kita lakukan. Nah, ibu-ibu, kita adalah manusia yang berdosa, saya tahu ya, kita adalah manusia yang berdosa. Oleh karena itulah kita harus hidup bergantung kepada kemurahan Tuhan. Kita harus bergantung kepada hikmatnya Tuhan, supaya kita bisa melayani sebaik mungkin, baik di gereja dan juga di rumah. Ya, apapun peran kita sebagai aktivis, kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai majelis, dan kita juga sebagai seorang ibu dan seorang istri. Biar semuanya ini kita bisa lakukan dengan seimbang, kita butuh kemurahan Tuhan, kita butuh hikmatnya Tuhan, kita butuh kepekaan supaya bisa tahu apa yang Tuhan inginkan. Nah, ibu-ibu, semoga kemurahan Tuhan dapat kita terus rasakan. Dengan kemurahan Tuhan kita terus bisa belajar supaya kita dapat mempersembahkan hidup ini menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan, supaya kita bisa melakukan dan juga menyadari bahwa hidup kita adalah ibadah bagi Tuhan. Jadi lakukan yang terbaik, lakukan yang Tuhan kehendaki. Biarlah pelayanan kita seimbang, baik itu di gereja atau melayani sesama, ya, karena di tengah-tengah kondisi seperti ini kita nggak bisa ke gereja, dan juga melayani keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, biarlah Engkau yang boleh terus menolong kami dengan kemurahan-Mu, supaya kami boleh melayani Engkau dengan seimbang. Kami manusia berdosa,
Kedagingan kami membuat kami tidak mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Tapi ya Tuhan, kami terus memohon kemurahan Tuhan, supaya kami boleh mempersembahkan semua kegiatan kami sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi ibadah yang harum bagi Engkau. Dan Engkau bisa mengatakan bahwa hidup kami sudah menjadi ibadah yang sejati bagi Tuhan. Tuhan, tolong kami dalam segala kelemahan kami. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah mendengarkan. Berkati mereka ya Tuhan di tengah-tengah kondisi sekarang. Mungkin banyak kesulitan yang mereka hadapi, tapi biarlah Tuhan Engkau yang dengan penuh anugerah, dengan penuh kemurahan, selalu memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan juga kesabaran. Hikmat daripada Tuhan untuk melayani keluarga dan juga melayani sesama mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.